Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Sidik dalam pembelajaran dari rumah. Meskipun dari rumah kita harus tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tentunya tetap juga belajar. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bersama-sama berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang materi Asmaul Husna, Ar-Razzaq, dan Al-Wahhab, serta malaikat, tentang materi tentang malaikat-malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, materi pertama kita hari ini adalah tentang Asmaul Husna, Ar-Razzaq, dan Al-Wahhab. Mari kita simak bersama-sama. Asmaul Husna. Nah, ini adalah gambar atau kaligrafi dari Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Gambar yang kalian lihat pada layar ini adalah nama-nama Allah yang baik, yang jumlahnya ada 99. Kalian harus menghafal anak-anak semua nama-nama Allah. Agar apa? Agar nantinya kita selalu diberikan berkah, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas dua nama Allah yang baik, yaitu Ar-Razzaq dan Al-Wahhab. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang Ar-Razzaq. Apakah anak-anak ada yang tahu apa arti Ar-Razzaq? Ya, Ar-Razzaq artinya Maha Pemberi Rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan rizki kepada makhluknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, seperti apa contohnya ya anak-anak? Nah, keluarga yang bahagia, hidup yang bahagia, hidup yang sehat, makan dan minum yang cukup, ilmu yang bermanfaat, serta uang atau rizki. Nah, anak-anak, kalian sering mendapatkan uang jajan kalau kalian pergi ke sekolah kan? Atau kalian dibawakan bekal dari rumah, ya kan? Nah, tetapi bekal, uang, dan ilmu semuanya itu bukan berarti rizki dari orang tua kita. Namun Allah lah yang menitipkan rizki kepada orang tua kita, lalu orang tua kita memberikan kepada kita. Begitulah anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya bermacam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil. Makhluk-makhluk tersebut ada yang hidup di darat dan ada juga yang hidup di laut. Semua makhluk setiap hari itu membutuhkan makanan dan minuman pastinya anak-anak. Nah, semua kebutuhan, segala kebutuhan itu sudah dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak-anak, Allah itu menciptakan makanan yang bermacam-macam karena makhluk-makhluk Allah itu bermacam-macam. Allah menciptakan rumput, dedaunan untuk dimakan oleh binatang-binatang seperti kambing, kelinci, kerbau, dan hewan-hewan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan padi, sayur-sayuran, ikan untuk dimakan oleh manusia. Allah juga menciptakan nyamuk dan serangga untuk makanannya burung kan? Nah, setiap makhluk rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk makhluk-makhluk kecil sudah mendapatkan rezeki dari Allah. Nah, anak-anak, dengan kita sering membaca Ar-Razzaq, kita sudah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang suka membaca Ar-Razzaq
berarti dia telah mengakui bahwa Allah Maha Pemberi rizki. Orang yang selalu membaca Ar-Razzaq akan diberikan rizki yang banyak oleh Allah. Untuk mendapatkan rizki, tentunya kalian semua harus apa anak-anak? Harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga harus rajin berdoa. Di antaranya kalian bisa membaca atau melafalkan Ar-Razzaq, yaitu Allah Maha Pemberi rizki. Semua kenikmatan itu anak-anak dapat dicapai dengan cara halal ataupun dengan cara yang tidak halal. Tetapi rizki yang dicapai dengan cara halal, maka rizki tersebut akan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kebalikannya anak-anak, jika kita mencari rizki yang tidak halal, mencari rizki dengan cara yang tidak halal, maka Allah akan murka anak-anak. Allah tidak menyukai hal-hal yang berbau tidak halal, dan kita akan mendapat dosa tentunya anak-anak. Nah, pada pembahasan kedua ini, kalian akan sama-sama mempelajari tentang Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi Karunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan hambanya karunia yang sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa diminta dan tanpa meminta balasan. Nah, Allah sudah mencukupi segala kebutuhan kita anak-anak, baik berupa materi maupun non-materi. Allah memberikan kecukupan, kesehatan, kekuatan, kehidupan. Kita bisa jalan-jalan, kita bisa bertamasya bersama keluarga kita. Dan juga Allah pula lah yang memberikan kita kebahagiaan, keberhasilan, dan keturunan baik laki-laki maupun perempuan. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan istrinya Siti Sarah yang sangat lama sekali belum juga dikaruniai seorang anak. Namun Nabi Ibrahim alaihi salam dan istrinya sangatlah sabar anak-anak. Mereka berdua tidak menyerah untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon agar dikaruniai seorang anak. Lalu beberapa lama kemudian Allah yang Maha Pemberi mengabulkan doa mereka. Sungguh menakjubkan anak-anak. Siti Sarah akhirnya hamil juga. Padahal Siti Sarah waktu itu usianya sudah 90 tahun. Sangat tua kan anak-anak? Nah, 9 bulan kemudian, 9 bulan setelah itu, lahirlah seorang bayi laki-laki yang bernama Ishak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Ishak menjadi seorang nabi. Nah, bersama dengan Nabi Ibrahim, Ishak berdakwah di daerah Kanaan dan Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan seluruh karunia kepada semua makhluk ciptaannya. Allah memiliki kebaikan yang sangat-sangat melimpah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama yang sangat indah, yaitu Al-Wahhab, yang artinya Maha Pemberi Karunia. Maka dari itu anak-anak, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita karunia, telah memberikan kita rizki yang sangat-sangat banyak. Nah, itu tadi pembelajaran pertama kita tentang Asmaul Husna, Ar-Razzaq Maha Pemberi Rezeki, dan Al-Wahhab Maha Pemberi. Mari kita berlanjut ke materi kedua kita, yaitu tentang malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Mari kita simak bersama-sama. Siapakah makhluk Allah yang paling taat kepadanya, yang memiliki akal dan tidak memiliki nafsu? Ya, betul, yaitu malaikat. Rukun iman keberapa iman kepada malaikat? Nah, ada berapa rukun iman? Masih ingat? Kamu harus hafal rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah. Yang kedua,
iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, iman di sini artinya percaya. Nah, kalau iman kepada malaikat artinya percaya kepada malaikat Allah, ya. Nah, kita akan jelaskan lebih dalam lagi tentang iman kepada malaikat. Nah, malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Ada yang tahu? Ya, yaitu yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kedua, malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki kepada semua makhluk. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal perbuatan baik yang dilakukan manusia. Malaikat Atid bertugas mencatat amal perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa makhluk hidup. Malaikat Munkar bertugas menanyai manusia di dalam kubur yang berbuat keburukan. Malaikat Nakir bertugas menanyai manusia di dalam kubur yang berbuat kebaikan. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Yang terakhir, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Kalian harus hafal ya 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Malaikat itu sebenarnya ada banyak, tapi yang harus kita ketahui adalah 10. Oke? Nah, fungsi beriman kepada malaikat. Apa fungsinya? Yang pertama, mengetahui keagungan, kebesaran, dan kekuatan Allah sehingga kita tunduk dan patuh kepadanya. Yang kedua, mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah terhadap hamba-Nya sehingga menambah rasa syukur kepadanya. Ketiga, tenang dan tidak merasa terasing di bumi sebab malaikat selalu bersama dan menjaga kita. Yang keempat, sabar, tegar, dan berani dalam memperjuangkan agama Allah sebab malaikat selalu membela dan menolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang lima, berusaha menghindari kepercayaan yang menyesatkan. Sifat-sifat penciptaan malaikat. Malaikat adalah hamba-hamba Allah yang berada di alam gaib. Diciptakan dari cahaya, tidak mempunyai ciri-ciri ketuhanan sedikit pun, dan mematuhi segala yang diperintahkannya. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. Yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Quran surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 6. Nah, penciptaan malaikat berbeda dengan penciptaan manusia ataupun makhluk gaib lainnya, seperti jin dan setan. Manusia diciptakan dari tanah, sedangkan jin dan setan diciptakan dari api. Sementara itu, malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan lebih dahulu daripada manusia. Perbedaan lainnya adalah manusia ada yang patuh kepada Allah, ada yang membangkang,
sedangkan setan selalu membangkang kepada Allah. Malaikat selalu tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Tidak ada malaikat yang mengingkari atau membangkang kepada perintah Allah. Malaikat tidak mempunyai hawa nafsu atau keinginan-keinginan seperti manusia. Kehidupan malaikat diisi dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Misal, malaikat Mikail yang bertugas membagi rezeki, maka sampai hari kiamat pun akan menjalankan tugasnya tersebut. Oke, itu dia materi kedua kita hari ini tentang malaikat-malaikat Allah. Nah, perlu kalian ketahui bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada banyak sekali. Kita tidak pernah tahu berapa jumlahnya. Nah, yang tahu jumlah pasti, jumlah malaikat itu hanya Allah. Tapi ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kemudian malaikat itu diciptakan dari apa anak-anak? Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Dan malaikat itu adalah makhluk gaib. Artinya manusia tidak dapat melihat keberadaan malaikat. Malaikat juga merupakan makhluk yang paling taat kepada Allah. Ketika Allah berperintah, pasti malaikat langsung melaksanakannya, tidak pernah membantah dan selalu patuh. Nah, perlu kalian ingat juga bahwa iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Nah, itu dia materi kita hari ini tentang Asmaul Husna Ar-Razzaq dan Al-Wahhab, kemudian malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Sebelum Pak Sidik akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, nanti anak-anak silahkan mengerjakan latihan soal halaman 18 dan 28. Cukup rom 1 saja. Sekian dari Pak Sidik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.